Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama Sarah Skiotora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, nama Universitas Sriwijaya tercoreng setelah terungkapnya dua kasus pelecehan seksual yang terjadi di dua fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Ekonomi. Kabar terkini, oknum dosen pelaku pelecehan seksual di FKIP telah menjadi tersangka. Sementara kita masih menunggu proses hukum untuk oknum dosen di Fakultas Ekonomi. Untuk mendapatkan kabar terkini bagaimana kasus pelecehan seksual di Fakultas Ekonomi, kita terhubung dengan Gubernur Mahasiswa BEM-KM Fakultas Ekonomi Unsri, Farel Farhan Zafiri. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita langsung saja ke topik pembicaraan terkait dengan pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswi di Universitas Sriwijaya Indralaya. Perkembangan kasus pelecehan seksual yang terjadi saat ini seperti apa Mas Farel? Untuk perkembangan kasusnya saat ini kemarin pada hari Sabtu kita mengawal korban yang melapor ke BEM Fakultas Ekonomi untuk menjadi saksi pemberat. Kemudian juga untuk perkembangan kasus di Polda sejauh ini dari BEM Fakultas Ekonomi menyerahkan secara penuh pengawalan dari segi hukumnya kepada tim advokasi yang berasal dari alumni Unsri. Untuk saat ini ada berapa korban yang melapor? Untuk saat ini korban yang melapor ke Polda Sumsel, sepengetahuan saya hari Sabtu itu ada 2 orang. Kemudian dari kita BEM FE Unsri nambah lagi 1 orang gitu. Tapi korban dari kita itu sebagai saksi pemberat terhadap laporan yang sudah ada. Karena tindak pidana pelecehannya sama dan terduga pelakunya sama. Sudah lebih dari 2 korban. Kalian juga telah mengawal kasus ini sejak awal. Bagaimana akhirnya korban mau terbuka terkait pelecehan seksual yang dia alami, Farel? Oke, baik. Untuk kasus 2 korban awal itu ditangani oleh BEM Universitas Sriwijaya, dan kemudian setelah 2 kasus itu terungkap, kita dari BEM Fakultas Ekonomi juga membuka layanan pengaduan, yang pada akhirnya dari layanan pengaduan itu terdapat tambahan 1 korban. Menurut saya tambahan 1 korban ini adalah bentuk keberanian dari korban karena sudah ada yang speak up sebelumnya. Dengan demikian, ke depan tentunya semakin banyak korban yang membuka suaranya, semakin banyak pula korban-korban baru mungkin yang bisa terjadi ke depan. Mas Farel, untuk semua korban yang sudah speak up seperti yang Anda bicarakan sebelumnya, bentuk pelecehan yang mereka terima apakah sama? Bentuk pelecehan yang terjadi di Fakultas Ekonomi itu dari korban 1 hingga korban 3 sejauh ini sama, yaitu pelecehan seksual dalam segi verbal. Mas Farel, saya ingin tahu bahwasannya kasus ini terungkap awalnya seperti apa? Kasus ini terungkap itu seperti yang sudah saya katakan tadi, dari BEM Universitas membuka layanan pengaduan dikarenakan viralnya salah satu curhatan korban pelecehan seksual di Twitter, itu sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, dari situ membuka layanan pengaduan, BEM Universitas ternyata menemukan 2 korban terlapor dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dari 2 korban tersebut, dari 2 korban tersebut kita juga membuka layanan pengaduan tadi hingga pada akhirnya tambahan ada 1 korban lagi. Jadi sifatnya saya selaku BEM Fakultas itu berkoordinasi dengan BEM Universitas. Baik, membuka pelayanan pengaduan. Apa saja yang dilakukan dan siapa yang mendampingi di sana? Untuk awal ketika kita membuka layanan pengaduan, itu kami dari tim advokasi BEM FE Unsri terdiri dari beberapa orang menerima laporan. Kemudian dari laporan tersebut kami tanyakan bagaimana kronologinya, kemudian kami tanyakan siapa pelakunya, dan juga kami tanyakan apakah ada bukti sebagai nantinya untuk dijelaskan ketika memang ingin dilaporkan. Nah, dari situ sejauh ini yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan tim advokasi Universitas Sriwijaya, maksudnya itu tim advokasi dari alumni, kemudian juga dengan Dinas PPA, kemudian juga dengan tim advokasi yang sudah ada saat ini. Karena kami dari BEM FE Unsri percaya dan yakin bahwa tim advokasi yang ada saat ini mampu untuk mengawal dan
menyelesaikan masalah ini. Mas Farel, saya ingin tahu juga bahwasannya korban yang melapor ke BEM ini ada nggak laporan mereka bahwa mereka merasa takut untuk melapor ke polisi? Sejauh ini mungkin ada berbagai latar belakang ya. Kalau misalkan ada korban, kenapa sih takut untuk lapor ke polisi? Tapi di sini kami mengutamakan hak-hak dari korban. Jika memang korban ingin melaporkan kepada polisi, maka dengan itu kami siap mengkoordinir dan mengawal. Jika memang korban belum siap, kami juga tidak bisa memaksa. Mas Farel, ini juga yang kemarin sempat viral bahwasannya ada satu korban yang sempat hampir batal mengikuti yudisium dan diduga mendapat intimidasi. Seperti apa kejadian sebenarnya? Untuk kejadian detailnya, pada saat hari Sabtu itu, saya tidak berada di ruangan, dalam artian saya tidak mengikuti secara awal, tapi yang jelas di situ saya melihat salah satu korban memang berada di belakang, kemudian itu terjadilah, kan orang ingin yudisium itu kan seharusnya tidak dihalang-halangi gitu kan, dan kejadian yang di hari Sabtu itu merupakan bentuk ekspresi dari korban barangkali kekecewaan terhadap hal yang terjadi pada saat itu. Dan itu benar ada kaitannya dengan pelaporan korban ke polisi? Sejauh ini untuk statement itu saya belum bisa memberikan keterangan karena posisinya saya tidak berada di tempat kejadian secara detail. Gitu. Berarti benar adanya bahwa si korban itu sempat disekap ya di toilet? Untuk detail di toilet itu saya kurang mengetahui karena memang posisi ketika saya hadir pada saat yudisium itu saya baru datang dan kejadian sudah terjadi dan informasi yang saya dapatkan dari beberapa media karena ada beberapa saksi di situ mengatakan seperti itu. Mas Farel, ini ada 2 korban ya yang dipanggil oleh dekan fakultas. Terkait hal apa itu? Terkait klarifikasi terhadap aduan yang sudah diajukan kepada rektorat gitu. Jadi kan tadi Universitas Sriwijaya memiliki tim etik berdasarkan penjelasan dari Dekan Fakultas Ekonomi karena pada hari Jumat itu saya bertemu secara langsung kepada beliau bahwasannya itu bagian dari proses tim etik Unsri. Dari klarifikasi tersebut apa hasilnya untuk BEM sendiri? Koordinasinya seperti dikarenakan apa? kemarin saya yang jelas dari BEM menginginkan pengawalan kasus pelecehan seksual ini bisa segera diselesaikan dan terduga pelaku bisa diberikan sanksi administrasi ataupun sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, untuk terlapor sendiri saat ini apakah sudah ataukah tidak aktif di kampus atau masih mengajar, Farel? Berdasarkan beberapa informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang masih mengikuti mata kuliah di kampus, terduga pelaku tidak aktif lagi mengikuti kegiatan belajar mengajar dan pada hari kemarin Selasa kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa mendatangi dekanat untuk meminta klarifikasi bagaimana kejelasan ke depan pelaku. Dan ternyata pada saat ini pun hingga sore di hari Selasa ini kami masih menunggu hasil dari dekanat seperti apa. Di lingkungan kampus apakah selama ini sudah ada desas-desus terkait adanya praktek pelecehan seksual oleh oknum dosen, Farel? Selama ini belum ada, maka dari itu kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa sebenarnya sangat menyayangkan tindak perilaku yang dilakukan oleh oknum dosen ini, dikarenakan selain tidak memberikan rasa nyaman di kampus, juga mencoreng citra dari kampus terkhusus Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Farel, ini kan masih dalam meskipun berbeda fakultas, namun masih dalam satu lingkungan, yakni Universitas Sriwijaya. Kemarin bahwa terlapor sebelumnya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah mendapatkan sanksi internal dari kuasa hukum yang dinyatakan bahwasannya ada 4 item terlapor yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka itu di salah satunya adalah dicopot jabatannya sebagai kepala laboratorium, yang kedua adalah penundaan jabatan selama 4 tahun. Apakah hal tersebut maksudnya hal tersebut ini dianggap seimbang atas perilaku ataupun kejadian ini, Farel? Baik, untuk tanggapan terkait sanksi yang sudah diberikan terhadap pelaku pelecehan seksual di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP,
saya membacanya dan jika dikorelasikan dengan kejadian saat ini, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa berharap kalau misalkan yang di Fakultas Ekonomi itu bisa lebih dari itu. Karena menurut kami segala bentuk tindak pelecehan seksual itu tidak dapat dibenarkan di kampus dan kami harap juga dari dekanat maupun rektorat bisa mengeluarkan kebijakan yang memang nantinya membatasi segala bentuk gerak ruang dari pelaku pelecehan seksual tersebut. Baik, itu artinya BEM dari Fakultas Ekonomi Unsri saat ini juga pastinya akan mengawal kasus ini dengan ketat dan juga hingga tuntas. Terima kasih Gubernur Mahasiswa BMKM Fakultas Ekonomi Unsri Farel Farhan Zafiri atas perbincangan hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya atau membahas terkait pelecehan seksual yang terjadi di Unsri ini bersama dengan Women Crisis Center Palembang. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel, Saudara.